Aku berikan kepada kalian sabda Tuhan, yaitu supaya kalian saling mengasihi, sebagaimana aku telah mengasihi kalian. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Kalian telah mendengar apa yang disabdakan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum Tuhan Yesus membahas hukum, ada 6 hukum yang dibahas oleh Tuhan Yesus: pembunuhan, perzinahan, perceraian, sumpah palsu, pembalasan, mengasihi sesama, dan membenci hukum. Sebelum Tuhan Yesus membahas ke-6 hukum yang ada dalam Taurat, Tuhan Yesus memberi peringatan kepada kita dengan menunjuk ahli Taurat dan orang Farisi sebagai contoh yang negatif, yang jelek dalam melakukan kehendak Allah. Tadi disabdakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga.
ahli Taurat dan orang Farisi, mereka ini sangat tekun dalam mempelajari hukum Musa, Taurat Musa, 5 kitab Musa. Mereka rajin, tekun, semangat. Namun entah bagaimana mereka tidak melakukan atau melakukan, namun dengan cara dan semangat yang salah. Melakukan untuk dihormati, supaya dipuji dan sebagainya. Motivasinya tentu supaya dipuji. Mereka ini dalam menafsirkan hukum sangat lahiriah, menekankan segi lahiriah. Maka kita diberi peringatan oleh Tuhan Yesus, kalau hidup keagamaanmu atau dalam melakukan kehendak Allah tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli kitab, maka kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Kemudian Tuhan Yesus membahas ke-6 hukum. Pertama yang kita dengar pada hari ini mengenai pembunuhan. 10 perintah Allah dalam perintah kelima dilarang membunuh, jangan membunuh. Membunuh sesama manusia menggambarkan hancurnya relasi tersebut, rusaknya dari relasi yang terjadi. Ini bila terjadi pembunuhan sesama manusia, ini gambaran dari hancurnya sebuah relasi, rusaknya. Dan perintah Musa melarang melakukan pembunuhan. Sedangkan sabda Yesus, perintah Tuhan kita Yesus Kristus meredam kemarahan dan mengusahakan rekonsiliasi sebelum rusaknya relasi yang berpuncak pada pembunuhan. Maka sabda Yesus ini, kalau pembunuhan itu kan muaranya akibatnya, maka sabda Yesus, ajaran Yesus ini sumbernya yang harus diperhatikan, yaitu meredam kemarahan dan mengusahakan rekonsiliasi. Kalau sumbernya baik, tentu muaranya juga akan baik. Maka Tuhan Yesus memberi 3 contoh konkret. Pertama, menghindari untuk tidak saling menghina satu sama lain. Menghina sesama, caci maki, ini harus dihindari, tidak dilakukan. Yang kedua, persembahan liturgis tidak dapat menutupi relasi yang rusak. Maka kita manusia mempunyai kewajiban untuk berdamai dahulu, berrekonsiliasi, mengusahakan rekonsiliasi dengan sesama sebelum mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Berdamai, mengusahakan rekonsiliasi sebagai hal yang penting, yang harus diusahakan sebelum mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, sebelum berdoa kepada Tuhan. Hubungan yang belum beres dengan sesama
harus dibereskan. Yang ketiga, sebagai peringatan supaya tidak berlarut-larut dalam konflik sampai berujung pada pengadilan. Tidak membiarkan konflik itu terus-menerus, dibiarkan saja, akhirnya akan berujung pada pengadilan. Maka konflik ya harus segera diselesaikan, ya. Dicari jalan keluarnya, berdamai dengan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, melalui sabda Tuhan ini kita semua diajar oleh Tuhan Yesus. Kita murid-muridnya tidak cukup kita ini menghindari pembunuhan. Kita tidak cukup sebagai murid-murid Tuhan itu menghindari pembunuhan, ya. Orang mateni itu cukup, tidak demikian. Meredam kemarahan dan mengusahakan rekonsiliasi sebagai murid-murid Tuhan Yesus itu keharusan. Hukumnya harus, wajib, ya, meredam kemarahan, mengusahakan rekonsiliasi, ya, dengan sesama. Hukumnya wajib, harus. Maka kita harus aktif, ya, meredam kemarahan dan berjuang dengan keras supaya kita mempunyai relasi yang baik dengan siapa saja. Maka kalau tidak ada kemarahan, terus kita berdamai, ya, dengan sesama, relasi kita baik, tentu, ya, tidak akan ada ini pembunuhan dan sebagainya. Maka melalui sabda Tuhan, pada sabda ini, ya, kita sebagai murid-muridnya harus melakukan apa yang harus kita lakukan. Tuhan menuntut kita lebih, ya, supaya, ya, dalam hidup ini, ya, ada damai, sukacita, ya, dalam hidup bersama, dalam berelasi, ya, dengan sesama kita, sehingga kita bisa mengalami, ya, berkat Allah, ya, di muka bumi ini.